Video ini disponsori oleh Pada hari ini, Sabtu tanggal 19 Februari 2022, Ayo Bongkar menghadiri acara peresmian gedung Terminal KM Lemukutan Ekspres di Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Terminal kapal motor ini akan melayani rute Singkawang ke Pulau Lemukutan PP, dengan fasilitas yang cukup mewah. Fasilitas apa saja yang ada di Terminal KM Lemukutan Ekspres ini? Silakan simak video ini sampai habis. Oke teman-teman penonton setia Ayo Bongkar, kali ini Ayo Bongkar ada di tempat peresmian satu terminal, yaitu Terminal Lemukutan Ekspres. Nah, di samping saya sudah ditemani Mary Andani. Ya, tentu Mary Andani, Mary yang cantik ini. Nah, Mary, ya, saya mau tanya nih, Mary sebelumnya pernah ke Pulau Lemukutan pernah, nggak? Pernah Ya? Iya. Nah, bagaimana Pulau Lemukutan itu? Wah, yang jelas keren sekali ya. Pulaunya sangat bersih. Ya. Terus pokoknya fasilitas di sana sangat oke banget. Ya. Pokoknya wisatawan itu wajib banget ke Lemukutan. Siap. Nah, tentu Mary punya ingatan ya kalau di Lemukutan tuh apa, airnya bersih, ikannya juga kelihatan ikan-ikan. Iya. Jadi itu membuat kita pengen ke Lemukutan terus ya. Iya, benar-benar. Tapi saya mau tanya, Mary waktu itu ke Lemukutan lewat terminal apa? Lewat kapal apa? Oh, saya pakai tradisional, masih pakai kapal yang tradisional banget. Oke. Iya. Nah, tapi kali ini kita mau perkenalkan, di sini kita mau meresmikan satu terminal. Iya. Yang kapalnya menuju ke Lemukutan, tapi dengan kapal yang lebih mewah. Iya. Nah, saya dapat bocoran, ternyata di dalam kapal itu ada fasilitas ruangan ber-AC. Wow, keren sekali ya. Wow, saya jadi penasaran pengen lihat. Ya, oke, nanti kan sebentar lagi terminal ini akan diresmikan oleh Wali Kota Singkawang. Iya. Nah, nanti kita sebelum diresmikan, nanti kita mau lihat dalamnya seperti apa. Kita tanya perwakilan dari terminal nih. Oke. Sabar kan? Saya juga sabar banget. Ya kan? Jadi kita lagi di mana sekarang? Di Terminal Lemukutan Ekspres. Oh, nah, lokasinya kok? Lokasinya kalau teman-teman dari Sedau masuk dari Simpang Sedau itu sekitar 700 meter sudah sampai di terminal ini. Oh, oke. Nah, yuk kita mau lihat suasana bagaimana peresmian tempat ini sambil kita keliling. Oke. Mari kita masuk. Ya. Jadi kita keliling dulu ya, keliling ya. dulu. Nah, Mary lihat ini kita berada di tengah-tengah terminalnya. Nah, rencana nanti di terminalnya ini ada resto dan kafe. Wow, keren sekali. Nah, dia coba lihat juga ruang resto kafenya, nanti ada tempat tunggunya. Jadi buat penumpang kalau mau minum kopi dan lain sebagainya bisa lebih santai. Karena tempatnya sudah luar biasa bagus ini. Ya, sangat nyaman sekali ya. Kursinya juga sangat bagus, tempatnya bersih banget ya. Jadi kita untuk bersantai di sini sambil nunggu kapalnya. Oke, coba lihat di tengah kita menunggu kedatangan Wali Kota, ada juga hadir berbagai tamu undangan yang sudah menunggu untuk peresmian ini. Iya. Yuk kita sambil lihat, Mary ya. Oke. Dan tentu nanti kita juga nggak sabar nih nanti mau lihat isi kapal di dalamnya. Saya udah nggak sabar lagi kok. Gitu ya. Ayo kita masuk. Oke. Jadi kita kapan masuk nih kok? Nanti kita tunggu setelah diresmikan oleh Wali Kota kita ya, Bu Chai Chimi kita. Betul, ya pastinya ya. Oke. Kesempatan yang berbahagia pagi hari ini kita di Terminal Lemukutan Ekspres dihadiri juga tamu undangan Bapak Ismail Rambe selaku Red Call Marinir ya Pak ya. Pak, hari ini kita akan mengadakan peresmian gedung Terminal Lemukutan Ekspres. Bagaimana harapan dan tanggapan Bapak terhadap terminal yang ada ini? Baik, terima kasih. Saya sangat senang dengan adanya Terminal Lemukutan Ekspres ini. Dari Angkatan Laut saat ini
mempunyai program yang namanya Kampung Bahari Nusantara. Di dalamnya ada 5 klaster, yang satunya adalah klaster pariwisata. Ini sangat membantu, ya, membantu untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Singkawang khususnya dan umumnya di Kalimantan Barat. Arahan pemimpin bahwa wisata yang ada di pinggir laut dan perusahaan yang lain itu adalah Injasmar, artinya industri jasa maritim yang harus kita dukung dan kita lindungi. Ya. Gitu, Pak. Kita akan melaksanakan peresmian itu terminal kapal KM Lemukutan Express. Dan kami sangat berbangga telah hadir orang-orang yang turut mendukung dalam kegiatan ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wali Kota Singkawang, Ibu Caimin, selamat. Kami ucapkan juga terima kasih telah hadir ke sini Bapak Brigadir Jenderal Polisi Rudi Pranggolo, SSTMK, beserta Ibu. Terima kasih kehadiran daripada sahabat saya Bapak Vincent S.A. selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Terima kasih juga kepada Bapak Letko Martin Ismail Rambe, Pak, nomor 4. Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang serta sahabat-sahabat kami yang bertugas. Kita berkumpul pada hari ini adalah berawal daripada niat baik daripada kami semua yang terhormat, terutama kepada Bapak Tek Oiko yang pulang kampung untuk membangun kembali tempat kelahiran. Kebetulan saya juga mengikuti dari pendapat dari Ibu Caitu ini bahwa Singkawang ini dikelilingi oleh sungai, gunung, dan laut. Dan ternyata pada hari ini kita, di samping kita ada sungai, di samping kita ini ada gunung, dan di belakang kita itu ada laut. Bagaimana antara sungai, gunung, dan laut kita bisa menyatu? Nah, untuk inilah mungkin dengan sarana yang ada kami berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang mendukung pariwisata Kota Singkawang. Salah satunya adalah dengan cara membangun gedung terminal KM Lemukutan beserta kapal Lemukutan Express yang ada di samping kita ini. Yang kemudian nantinya kami juga berencana akan membangun resort di Lemukutan dengan villa sebanyak 20 villa. Apapun rencana kami, apapun tujuan kami, apalah artinya kalau tanpa didukung oleh pemerintah daerah dan tanpa didukung oleh teman-teman serta masyarakat. Dan untuk itu kami mohon kepada Wali Kota Singkawang untuk dapat mendukung upaya yang akan kami lakukan ini. Dan mohon juga kepada Bapak Kabinda Kalpana mungkin untuk tolong untuk mengawasi kegiatan-kegiatan kami. Dan mohon juga kepada Pak Ismail Rambe, karena ini wilayah Pak Ismail Rambe, mohon untuk mendapat dukungan. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat didukung oleh semuanya. Ya, selamat datang semuanya. Semoga apa yang kita lakukan akan memberikan manfaat bagi kepentingan pariwisata Kota Singkawang dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya untuk lebih baik ke masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam. Yang terhormat Kabinda Kalimantan Barat, Pol Brigjen Pol Rudi Trenggono beserta istri. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Vincent, ini teman lama saya, dulu sama-sama ketua. Saya ketua DPRD Kota Singkawang, beliau ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Tek Oiko beserta keluarga yang merupakan owner. Yang saya Bapak Rektor Ismail Rambe yang mewakili dan Taman 12 Pontianak. Yang saya hormati Bapak Rizal, Kepala Kota Singkawang, PLT Cabang Singkawang Selatan, dan Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kita bisa sama-sama menghadiri dan melaksanakan peresmian gedung terminal KM Lemukutan Express
Ya, saya lupa ada anggota DPRD Bapak Sumian Estos yang hadir bersama kita, lupa ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Oiko yang mana sudah melakukan pembangunan terminal, di mana tentu ini akan menambah satu kemudahan bagi wisatawan yang akan datang ke Kota Singkawang, karena Lemukutang ini juga menjadi tujuan wisata dan sekarang kita sudah ada kapalnya. Jadi ini luar biasa bagi kita, sehingga Kota Singkawang sebagai kota pariwisata akan semakin lengkap dengan adanya kehadiran ini. Tentunya harapan kita apa yang sudah Bapak rintis ini bisa makin maju dan makin sukses, Pak. Bisa cepat tambah kapal lagi, ya. Mudah-mudahan tambah kapal ya, kita doakan ya. Nah, tentunya Pak, kita perlu adanya sosialisasi. Ya, perlu Bapak sampaikan kepada Dinas Pariwisata, ini Pak Heri Apriyadi, coba berdiri sebentar. Angin kepada Dinas Pariwisata kita. Jadi Bapak bisa sampaikan jadwal keberangkatan daripada KM Express ini ya. Karena dengan begini kita akan waktu menyampaikan informasi, sehingga orang kalau ke Singkawang dan ingin pergi ke Lumutang bisa tahu jadwal keberangkatan kapal Bapak. Tentunya ini harus gencar dilakukan sosialisasinya melalui media sosial, dan tentunya juga harus didukung oleh tempat wisatanya di Lumutang. Yang pulau itu harus sudah siap segala fasilitas. Jadi jangan kita sudah ikut mempromosikan, tapi sampai di sana tidak ada fasilitasnya. Ya, jadi misalnya mungkin sudah boleh ada vilanya, hotelnya, ya segala WC, tempat makan, itu sudah harus ada, sehingga menjadi satu kesatuan yang menunjang kemajuan daripada kapal wisata kita, khususnya kapal yang sudah Bapak lakukan hari ini yang bisa menambah armada lagi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk Bapak dan keluarga atas peresmian gedung Terminal KM Lumutang Express, dan saya juga berpesan kepada Bapak Ibu yang belum vaksin agar vaksin ya, karena ini adalah cara terakhir dari pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini. Bagaimana kita memutuskan mata rantai penyebaran COVID yang sedang naik dengan varian baru yang namanya Omicron. Maka saya sangat mengharapkan bantuan dari Bapak Ibu semua apabila ada teman dan saudaranya atau tetangganya yang belum vaksin, agar disampaikan untuk vaksin, sehingga Kota Singkawang pada bulan Maret nantinya bisa mencapai 100% vaksinasi. Dan ingat tetap pakai masker ya apabila ada bersama teman-teman ya, karena ini adalah protokol kesehatan kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, salam sejahtera.
Kerjanya tidak boleh separuh. Ya, di sana fasilitasnya harus ada, ya, supaya yang datang tidak Oke, kesempatan yang berbahagia ini di peresmian Terminal Lemukutan Express. Bu, kita tahu kota Singkawang dikenal sebagai kota pariwisata. Ya. Apa harapan Ibu terhadap terminal yang sudah diresmikan ini? Harapan saya yang pertama, kita tentu meminta owner atau manajemen daripada KM Lemukutan ya, Express ini bisa menyiapkan fasilitas yang memanjakan pengunjungnya di Lemukutan, karena tujuannya adalah Lemukutan. Jadi misalnya tempat nginapnya, tempat makannya, tempat mungkin bisa mancingnya atau apalah ya. Saya pun belum pernah pergi ya. Yang jelas di sana itu segala fasilitas harus dipenuhi dulu sehingga bisa mendatangkan orang, dan orang yang sudah datang itu akan punya punya kesan dan rasa ingin balik kembali, dan dia akan menyampaikan kepada orang lain ya. Itu harapan saya, karena dengan adanya kapal ini tentu sangat mendukung Kota Singkawang kepada para pengunjung yang akan berwisata Kota Singkawang. Selain mereka mengunjungi Kota Singkawang ya, kita ada pantai, ada laut ya, ada kuliner yang banyak ya, kita destinasinya banyak, ditambah lagi ada kapal ini, satu kemajuan yang luar biasa, jadi mereka bisa ke pulau. Jadi nggak mesti jauh-jauh lagi. Ya, tapi itu saya minta memang pendukung-pendukung di sana yang harus siap. Harapan kita bisa makin maju, makin jaya, dan ramai yang datang ya kok ya. Sukses selalu untuk aku. Ya, yang penting jaga keamanan, jaga kebersihan, dan jaga kenyamanan. Salam sukses, salam sehat. Terakhir satu lagi. Ya. Ini kan lagi-lagi Kota Singkawang sebagai kota pariwisata. Adakah himbauan Ibu untuk pengusaha-penguasa yang di luar Singkawang, yang dulunya di Singkawang, untuk membangun pariwisata Singkawang ini? Ya, sebagaimana saya sampaikan bahwa kita sejak saya dilantik ya, bahkan sebelum dilantik, sejak terpilih, saya sudah meminta arsitek untuk membuatnya master plan Kota Singkawang. Maka dari itu dengan master plan inilah kita menjual ya kepada pengusaha-pengusaha baik asal Singkawang maupun dari luar Singkawang untuk bisa bangun dan invest di Kota Singkawang. Ini tetap kita lakukan, dan kita berharap ya datang dan kunjungi Singkawang. Kita banyak potensi untuk membangun Singkawang dan untuk memajukan usaha-usaha jika mereka ingin berinvestasi dan berusaha di Kota Singkawang. Dan kami pemerintah akan selalu membantu mempercepat dari sisi perizinan ya. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih, salam sukses ya. Di kesempatan yang berbahagia ini, di acara peresmian Terminal Lemukutan Express, bertemu dengan Bapak Heri Apriyadi selaku Dinas Disparpora, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Pak. Nah, Pak, bagaimana tanggapan Bapak selaku Disparpora Kota Singkawang terhadap Terminal Lemukutan Express ini, Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Singkawang, khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, sangat menyambut baik diresmikannya Terminal Lemukutan ya. Ini dalam rangka untuk menjadi transportasi bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Singkawang dan maupun Lemukutan. Siap, Pak. Nah, karena itu dengan adanya terminal ini semakin jelas kemana arah kita yang ingin berkunjung ke wisata Lemukutan. Nah, maupun yang akan berkunjung ke Singkawang. Karena kita tahu Singkawang ini punya potensi wisata lebih kurang 52, dengan destinasi yang sudah dikelola itu lebih kurang 30. Nah, kemudian kita juga sudah siap hotel sebanyak 40, 38 yang aktif. Kamarnya ada 1.820 kamar. Luar biasa, Pak. Nah, 1.812 kamar. Ya, luar biasa. Kemudian kita juga punya rumah-rumah kos lebih kurang 60-an dengan kamar 1.005. Siap. Artinya
Singkawang ini sebagai satu destinasi wisata yang juga sudah menyiapkan terminal untuk kunjungan ke Lemukutan maupun Singkawang. Nah, ini tentu merupakan hal yang sangat positif. Dengan hadirnya terminal ini, di samping mempermudah wisatawan yang akan melakukan kunjungan, juga akan mampu meningkatkan perekonomian daerah. Siap, itu harapan kita Pak ya. ya. Oke Pak, terakhir ada yang mau Pak sampaikan untuk khususnya warga Singkawang terhadap terminal Lemukutan ini Pak? Ya, tentu kita berharap warga Singkawang sangat mendukung kegiatan terminal ini, karena tentu juga terminal ini akan mendatangkan tenaga kerja lokal. Nah, ini tentu penting ya. Tenaga kerja lokal dari penduduk setempat itu sedapat mungkin bisa direkrut, ya kan? Kemudian keselamatan kapal itu juga menjadi sangat urgent, ya kan, safety-nya, sehingga kita berharap ya frekuensi kuantitas kunjungan ke Singkawang maupun ke Lemukutan itu akan menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi mengingat ini masih dalam suasana COVID, tentu protokol kesehatan tidak boleh ketinggalan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, di kesempatan berbahagia ini di samping saya ada Brigjen Polisi Rudi Tanggrono, juga selaku Kepala BIN Badan Intelijen Nasional Negara Provinsi Kalimantan Barat, Pak. Bapak, kita ada di peresmian Terminal Lemukutan Express ini. Bagaimana harapan dan tanggapan Bapak untuk terminal yang baru diresmikan oleh Wali Kota Singkawang ini? Saya selaku putra daerah Kalimantan Barat, yang juga selaku Kepala Badan Intelijen Negara, sangat memberikan apresiasi kepada owner dalam hal keinginan beliau untuk membangun kampung halaman. Tentunya ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, karena jarang sekali orang yang mau membangun kampungnya sendiri. Nah, tentunya ini juga menjadi pemicu bagi rekan-rekan kita, orang Singkawang, orang Kalimantan Barat. Ayolah, kita sama-sama kembali ke kampung, membangun kampung kita. Luar biasa. Tentunya kita yang bisa kita jual adalah sektor pariwisata. Dan memang untuk membangun sektor pariwisata di tengah-tengah pandemi ini tidaklah mudah. Dan ini juga membutuhkan keseriusan, semangat, dan tidak putus asa. Karena apa? Karena mungkin panennya belum saat ini. Tapi sudah dimulai, ini merupakan suatu awal yang baik. Ya, awal yang baik, tentunya kita berharap dengan dibukanya Terminal Lemukutan Express ini akan mempercepat laju pertumbuhan pariwisata di Kalimantan Barat, terutama wisata air ya, wisata air dan kepulauan. Kita memiliki pulau-pulau, dan saya sudah melihat bagaimana Lemukutan yang memang belum tersentuh oleh sektor pariwisata dan memiliki view yang cukup bagus, yang memiliki nilai jual pariwisata. Nah, dengan owner beliau Pak Po ini, tentunya semangat beliau dan keinginan beliau untuk membangun ini kita harapkan bisa jadi pemicu pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Mungkin itu saja dari saya, dan kita berharap sukses selalu untuk Lemukutan Express, dan nanti saya akan selalu memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan juga bagaimana membangun sektor pariwisata. Kebetulan saya juga berpengalaman di sektor pariwisata. Oke Pak, terakhir, ini kan BIN juga ada di bidang, Bapak juga membidangi bidang prokes ya Pak ya? Nah, di pariwisata ini kita tahu di tengah pandemi, adakah himbauan untuk masyarakat tentang prokes untuk Kalbar Pak? Saat ini beberapa kabupaten kota kita memasuki level 3 dalam rangka menghadapi ancaman virus Omikron. Nah, tentunya ini juga harus kita pahami bersama, harus kita sepakati bersama bahwa pandemi ini harus kita selesaikan. Nah, untuk bisa menyelesaikan itu ada beberapa hal yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Pertama adalah mengikuti semua aturan-aturan berkaitan dengan prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan. Ya, kemudian yang kedua kita melaksanakan vaksinasi. Yang ketiga bagaimana kita membangun pola hidup sehat. Nah, dengan 3 hal ini tentunya yang berkaitan dengan sektor pariwisata yang banyak mengumpulkan orang, ya ini harus kita patuhi semuanya. Baik itu selaku operator, pelaksana, maupun pendatang atau visitornya. Jadi ini harus sama-sama kita sepakati
kita ikutin prosedur yang sudah ditetapkan aja, dan insya Allah Kalimantan Barat cepat akan terhindar dari pandemi COVID-19. Ya, itu harapan kita bersama. Ya. Terima kasih Pak untuk kesempatan ini. Ya. Setelah diresmikan oleh Bu Wali Kota Singkawang, Ibu Chai Chuimi, nah, saya akan mewawancara perwakilan dari Terminal Lemukutan Express dengan Bapak Rizal. Betul ya Pak ya? Betul, Rizal Karyansa. Oke Pak, sebagai perwakilan dari Terminal Lemukutan Express ini, kami ingin bertanya. Ya. Nah, untuk kapal Lemukutan ini kapasitasnya berapa orang Pak? Oh iya, untuk kapal Lemukutan Express ini memang sengaja kami rancang, artinya tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Oke. Kapasitas penumpangnya 48 penumpang, 1 cab dan 2 ABK. Oke. Jadi keseluruhan penumpang ini ada sekitar 51 penumpang. 51 ya? Iya, 51 penumpang. Supaya apa? Supaya enak, ya kan? Artinya sengaja kita rancang itu bangkunya itu seenak mungkin. Oh, biar nyaman gitu ya Pak ya? Biar nyaman duduknya. Oke, tadi Bapak juga sebut tentang kapten dan ABK. Siap. Nah, pertanyaan saya, apakah kapten dan ABK itu sudah disertifikasi Pak? Oh ya, di sini kami juga sangat hati-hati dan teliti. Semuanya kita penuhi segala syarat administrasi. Tentunya kami di sini harus mencari ABK dan kapten yang sudah punya sertifikasi. Ya, dan mereka semua sudah punya keahlian. Kebetulan juga kapten yang kita rekrut ini memang kapten yang berada di wilayah Pulau Lemukutan. Oke. Ya. Jadi lebih mengenal dan lebih mengenal wilayahnya. Ya, Medan wilayah. dia kenal. Ya, apalagi dia punya sertifikat. Nah, gitu ya. Oke Pak, kita kan juga melihat nih di terminal ini kan lumayan luas Pak, saya lihat. Di sini ada beberapa fasilitas. Mungkin Bapak bisa sebutkan fasilitas di area terminal ini ada apa aja? Iya. Jadi kami di sini bukan hanya sekedar untuk membuat kapal penyeberangan ekspres. Bagaimana itu supaya konsumen atau penumpang nyaman dalam menunggu? Ya, kami buatlah bangunan yang seperti ini. Ya. Gedung terminal namanya. Ya, oke. Nah, nanti di gedung terminal ini kita lengkap. Sambil menunggu kita bisa pesan makanan, bisa dengar musik, ya kan? Biar nyaman Pak ya? Biar nyaman, ya sofanya juga enak dengan interior yang kami bos demikian rupa. Artistik dengan bahan kayu ya. Ya, luar biasa. Nah, ini cukup luas. Ini kalau memang kita gumpulkan bisa menampung, artinya baik di dalam, di luar ya mungkin sekitar 100 pengunjung bisa kita tampung. Dan di sini ada fasilitas wifi, ada. Oh, ada wifi juga Pak? Ada wifi-nya. Jadi kalau penumpang atau konsumennya sambil nunggu kapal, bisa itu. Media sosial gitu ya? Bisa. Luar biasa. Terus ada CCTV. Oh, CCTV. Ada ruang parkir. Jadi kalau seandainya memang ada konsumen yang ingin menyeberang ke Lemukutan, bawa kendaraan, nginap di sana, kita siapkan juga parkir. Parkir pagar dan aman. Oh ya, parkir aman. Jadi parkirnya di pagar juga. Jadi mobilnya aman. Aman. Ya, saya lihat juga ada kanopi, jadi nggak panas, nggak hujan, nggak kena juga ya. Iya. Luar biasa Pak. Iya. Nah, tadi Bapak sudah sebut fasilitas di sekitaran area terminal. Iya. Nah, kalau fasilitas di dalam kapal sendiri gimana Pak? Nah ini, kalau fasilitas di dalam kapal, justru di situ harus seenak mungkin. Pertama yang konsep kami yang tidak bisa ditawar-tawar adalah masalah kenyamanan, pelayanan, keamanan, dan ekspres, cepat ya, luar biasa. Nah, untuk itu kita kan harus ada fasilitas. Di dalam fasilitas hotel kapal itu, kita siapkan ada berapa 48 seat. Terus ada pelampung. Oh, pelampung untuk keamanan. Pelampung ada, terus pelampung yang bulat juga ada. Ada AC-nya juga ada. Ruangan AC juga? Ada ruang AC supaya nggak panas. Iya. Ada AC, terus ada juga wastafel. Wow, wastafel, cuci tangan ya? Cuci tangan yang bagus. Jadi kita bosnya nyaman mungkin. Dan kalau memang pengunjung atau penumpang ini bosan sama di indoor di dalam, dia bisa naik di atas itu, di atas. Oh, 2 tingkat Pak ya? 2 tingkat. Jadi kita sambil menyeberang kita bisa melihat pemandangan laut ya kan? Melihat pemandangan alam, laut gitu ya. Nah, itu. Dan keamanan juga tetap kita jaga. Dengan kita membuat pagar itu.
Oh, di sekitar kapal itu ada? Ya, ada pagar. Kalau tidak buat pagar nanti kita takut yang jatuh gitu ya Pak ya? Ya, takut terpleset, ya begitu kan ya. Nah, tadi saya juga lihat tempat duduk di dalam juga nyaman Pak ya? Nyaman, bisa di-setel. Ya, betul. Bisa jelaskan Pak? Bisa di-setel itu. Jadi mau tidur bisa gitu? Kalau mau tidur ya bisa kita, ya kalau tidur enggak lah. Kalau tapi dimiringkan bisa lah itu. Oke, siap. Ya kan? Jadi senyaman mungkin. Jadi memang didesain senyaman mungkin, seaman mungkin, serapi, sebersih, dan tentunya ekspres itu Pak ya? Ekspres. Jadi konsep kami komitmen aman, nyaman, bersih, ramah dan ekspres. Ya. Di dalam juga ada toilet saya lihat Pak. Betul Pak ya? Di dalam ada toilet. Oke. Jadi kalau andai kata memang kita mau nyebrang sana, mungkin ya ada yang merasa yang mau buang air kecil, bahkan lebih dari itu. Nih ngomong-ngomong, betul. Ngomong-ngomong soal toilet, tadi saya juga sempat lihat juga toiletnya duduk loh, luar biasa Pak ya? Ya. Iya, karena begini, karena duduk itu, karena apa? Kita kan ya untuk mengantisipasi supaya nyaman, jadi nggak repot, begitu. Kita siapkan juga nanti penumpang juga kita buat senyaman mungkin lah kan. Siap. Iya. Nah, setelah Bapak sudah sebutkan fasilitas di sekitar terminal, fasilitas di dalam kapal, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu Pak. Nah, harga tiket berapa Pak? Nah, ini harga tiket. Kalau kita ini, bagaimana kami ini, ya kan? Tentunya untuk penyeberangan kita ada biayanya. Harga tiketnya untuk sekali penyeberangan itu Rp100.000 saja. Oke, luar biasa. Tapi plus asuransi snack. Ada snack. Ada snack. Asuransi juga ada snack. Saya ulangi Pak, biar jelas. Jadi harga tiketnya Rp100.000. Ada snacknya, ada snack, ada asuransinya, ada asuransi. Wah, luar biasa. 100.000. Jadi benar-benar bikin senyaman mungkin, seenak mungkin. Seenak mungkin gitu. Oke, Pak, ini kan sudah diresmikan nih. Ya. Nah, rencana kapal ini akan dioperasikan satu hari itu berapa kali? Kita begini, kita juga masalah pengoperasian. Pertama pengoperasian kita paling tidak normalnya satu hari itu 2 kali dioperasikan. Itu juga tergantung daripada cuaca. Ya, kalau memang cuaca itu bagus, kita operasikan bisa lebih dari itu. Kalau memang cuaca itu kurang mendukung, ini kan kita nyebrang laut. Iya, betul. Demi keamanan. Faktor cuaca itu ya. Faktor cuaca, kita tetap melihat faktor cuaca. Ya, karena prinsip kita satu, aman. Ya. Aman itu. Oke, siap. Nah, tadi kalau untuk durasi Pak, normalnya kalau cuacanya normal, ini kapal ekspres dari Sedau ke Rumukutan ini biasa berapa durasi Pak? Kapal ini sudah kita rancang, ini kapalnya lebarnya 4 meter, panjangnya 14 meter, ya kan? Dengan kita mesin Mitsubishi 120, kecepatan 11 knot. Jadi dalam keadaan normal cuaca baik, dengan kecepatan 11 knot, itu bisa ditempuh dari sini sekitar 1,5 jam. 1,5 jam sudah sampai di Rumukutan? Sudah sampai. Kemenangannya apa? Begitu kita nyebrang dari sungai, lewat laut, kita akan melewati pasir panjang. Iya. Jadi sebelum sampai ke pulau, kita sudah melihat pantai-pantai duluan. Lihat laut, baru ke pulau. Jadi sengaja kita ciptakan PPU yang enak nanti lewatnya begitu. Dengan harga 100.000 aja itu. Jadi ini sambil berpergian, sambil menikmati wisata laut ya? Menikmati wisata. Tapi boleh saya tambahkan, ini kan durasinya 1,5 jam. Tapi saya yakin dengan fasilitas yang ada di dalam, seperti ada tempat duduk yang nyaman, ada AC, terus ada cas untuk handphone. Ada cas handphone. Bisa-bisa nanti perjalanan 1,5 jam tuh sama penumpang, kok cepat sampai ya karena nyaman itu ya? Kita konsepkan nyaman, aman. Makanya ada pengecas. Kalau sudah ada cas ya mau main HP, mau foto, mau video nggak terasa gitu. Oke Pak, terakhir. Ini ke depan kan yang kita lihat di sini, yang terparkir di sini kan armadanya baru satu. Baru satu ya. Nah, ke depan adakah mau menambah armada lagi atau bagaimana? Begini, untuk ke depan kita lihat untuk sementara ini satu armada. Ya. Kita lihat perkembangan berikutnya. Jika konsumen, konsumen sudah mulai mengenal, sudah banyak, dan kita didukung, bisa jadi akan kita tambah armada. Karena untuk kedepannya, di Pulau Lumukutannya sendiri itu, nanti kita akan bangun resort. Luar biasa. Resort dengan 20 villa. Ya. Resort 20 villa ya, dari satu villa itu ukuran 6-10 meter lah. 6 kali 10 meter. Jadi satu villa itu bisa untuk menampung ya satu keluarga kecil lah. Oke, saya baru teringat nih Pak. Saya kan tadi Bapak bilang kita
keluar dari muara ini kan ada pasir panjang. Ada pasir panjang. Nah, di tengah itu kan ada Pulau Kabung, ada Pulau Penata kecil, Pulau besar. Nah, apakah nanti ke depan armada ini juga akan berlabuh di pulau yang saya sebut tadi seperti Pulau Kabung, Penata kecil dan Penata besar itu, Pak? Pada prinsipnya kami sebagai pihak penyedia jasa, kami sangat senang sekali kalau memang ada penumpang yang akan menyeberang ke sana. Tapi untuk berikutnya akan kita pertimbangkan, akan kita kaji kembali, terutama masalah perizinan. Karena untuk sementara perizinan kita ini ada dari Sedau ke Lemukutan. Jadi kalau memang penumpang itu yang lebih banyak minat ke sana, ya tentunya akan kita kembangkan lebih lanjut lagi. Ke depan sambil evaluasi, untuk ke depan sambil evaluasi. Gitu. Oke, mungkin itu wawancara saya supaya semoga informasi yang sudah diberikan sama Pak Rizal ini bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat Kota Singkawang ataupun masyarakat yang dari luar, Pontianak, Jakarta, kalau ingin pergi ke Lemukutan harus pakai terminal Lemukutan Express, Pak ya? Ya, harus. Karena prinsip kita bagaimana aman, nyaman, bersih, dan ekspres. Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak. Iya, siap. Semoga sukses selalu. Sukses selalu. Oke, Mary, luar biasa kan? Tadi kita sudah meninjau isi kapalnya, sudah meninjau area terminalnya. Bagaimana Mary lihat tadi isi kapalnya? Itu isi kapalnya sangat luar biasa, keren sekali. Ada tempat casannya untuk cas HP cas HP biar kita sampai ke sana bisa tetap bisa akses untuk story, untuk live gitu ya. Jadi tempat duduknya sangat nyaman, udah kayak sofa gitu ya. Terus ada wastafel juga untuk bisa cuci tangan, tetap jaga jarak juga. Pokoknya di dalam itu sangat nyaman. Kita untuk waktu ke Lemukutan itu tidak berasa banget ya. Kita yang tadinya seharusnya 1,5 jam, mungkin dengan kenyamanan ada AC, ada toilet di dalam. Jadi perjalanan rasanya nggak terasa udah sampai di Lemukutan. Udah nggak berasa banget. Pokoknya intinya kalian wajib banget cobain kapal ekspres Lemukutan maksudnya ini kalau teman-teman pengen ke Lemukutan untuk mancing, untuk liburan, kita pakai Lemukutan Express. Benar ya? Iya benar. Oke, ditunggu ya pakai Lemukutan Expressnya. Oke, bye-bye.